Satu, dua, tiga. Halo, selamat datang di Serangkai Start Channel bareng Fardiansa. Dan kali ini kita lagi di segmen Serangkai Opini dan Informasi. Dan kali ini aku mau ngobrolin sesuatu yang juga lagi ramai. Kemarin aku ngobrolin, entah kemarin atau hari ini aku rilisnya 2 hari langsung. Kita ngobrolin berkaitan dengan fenomena TikTok Shop yang diblokir. Tapi kali ini kita akan ngobrolin fenomena lain lagi yang lagi ramai dibahas, yaitu berkaitan dengan promosi judi online ataupun slot yang lagi ramai-ramai. Dan ini adalah opini dari Serangkai Sub Channel. Nah, belakangan ini ramai banget ya berita soal artis yang ditangkap karena mempromosikan judi online ataupun slot. Ya, bisa dikatakan seperti itu gitu. Dan ini udah sangat meresahkan, apalagi buat kalian. Aku pribadi kalau aku ngikutinnya itu para streamer Mobile Legends ya, karena aku juga main MLBB, Mobile Legends Bang Bang gitu. Jadi melihat fenomena ini gitu itu dan ini kemarin trending juga kan di X ataupun Twitter dengan hashtag Udil. Jadi sedikit ku ceritain permasalahan terlebih dahulu. Jadi ini tuh kenapa Udil yang trending bukan judi online-nya gitu, karena pada saat itu ini itu sebenarnya awal mula trennya kan gara-gara podcastnya Om Deddy ya, Om Deddy yang ngobrol-ngobrol dan ngentil sedikit terkait promosi judi online oleh para streamer salah satunya Mobile Legends. Iya dia, udah mulai agak pintar mereka nggak nerima job itu. Tapi kalau lu sekarang pergi ke live streamernya gamer Mobile Legends atau game lain, kreatif on marketingnya, jadi mereka sawer. Jadi nama situs online-nya jadi paling gede. Nanti sama si gamernya, ketika mereka sawer, katakanlah Dedi 138 ya. Dedi 138 mantap, gacor banget. 40 juta, 100 juta. Nah, ini lebih destruktif lagi karena penonton mereka anak-anak, bocah. Mereka nggak ada tanggung jawab moral yang bilang, lu mah enak gitu. Gua konfront bang, ya, penghasilan kami dari sini gimana dong? Segitunya. Nah, Udil itu sebagai pro player dari dulu waktu masih alter ego, tapi sekarang kan kalau nggak salah udah keluar ya. Nah, dia ngasih statement bahwasanya ya dia itu istilahnya kayak menyerang secara tidak langsung kepada para streamer yang mempromosikan atau seneng gitu ketika didonat akun-akun dari judi online ini gitu. Makanya di YouTube pada buka Saweria dia. Gue bingung guys, orang-orang YouTube kayak makanin duit judi, disawer sama penjudi, seneng. Gue nggak bisa guys kayak gitu guys. Makanya ngapain gue lagi di YouTube cow? Siapa sih sama gue angkat kaki? Donatnya itu nggak main-main, bisa sampai jutaan, bahkan tertinggi itu sampai 50 juta kalau nggak salah yang sempat terekam ya. Ada ya seringnya sih antara 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu, tapi kadang juga sampai 10 juta, 20 juta, ada yang sampai 30 juta dan bahkan sampai ke 50 juta. Nah, ini yang waktu itu Udil memberikan statement kalau ya kok mereka bisa seneng gitu mendapatkan donasi dari slot-slot judi seperti ini gitu ya. Kalau ini kan perspektifnya kan ya dia bilang ya ini kan duit haram ya, dan dia nggak pro terkait Saweria itu gitu. Nah, itu yang kemarin mendapat banyak dukungan, tapi juga mendapat banyak orang-orang yang justru menyerang Udil ini gitu, karena satu dari sisi komentar ataupun dari sisi orang-orang yang bukan streamernya itu banyak yang menyerangnya itu karena ya mereka kan nggak bisa ngontrol gitu siapa yang menyawar. Ya benar, nanti aku kasih opini aku ya, istilahnya banyaknya itu komentar mereka nggak bisa ngontrol siapanya. Masa iya di sawer terus nggak sawer gede nggak bilang terima kasih, kayak itu sawer gede malah sedih atau seperti apa. Kalau bocil tanggapan Udil lu mau nanggepin gak King? Mau dong. Gimana ya tanggapan buat Udil ya? Yang itu kan, yang dia barusan buat jadi viral itu kan? Ya tanggapannya kita hargain aja lah ya. Kritik dan saran dari Udil itu kan kritik guys ya. Kita hargain lah. Jadi mulai sekarang kita kalau didonate orang 10 juta kita sedih.
Kenapa Toto? Toto, kenapa kamu donin aku Toto? Kenapa kamu gacor sekali? 100 pesan. Terima kasih, Om Montong. Gacor Om. 私が団体のコース運命の召喚に応じここに降臨する Itu banyak yang seperti itu. Sama yang kedua, banyak yang ada juga yang istilahnya nyindir secara personal, kayak misalkan iri bilang bos atau hal seperti itu gitu. Nah, kalau dari para streamernya itu juga ada beberapa yang istilahnya ada yang istilahnya no comment, ada yang secara langsung ya menanggapi itu gitu, dalam artian kayak apa ya kontra aja gitu dengan Udil. Dan kemarin pada saat ini kemudian booming gitu, satu ada kemarin artis salah satunya Wulan Guritno yang diperiksa karena promosi judi online gitu. Terus di rame juga setelah podcast Close the Door muncul itu gitu, akhirnya itu nge-up lagi. Kemudian ini juga dibumbui sama beberapa akun gosip yang mentrendingkan ini. Salah satu adalah sekali lagi X partai versus sosmed, partai sosmed atau apa gitu, terus sama di Lambetura juga masuk gitu. Akhirnya ini ke-up lagi, dan banyak cuplikan-cuplikan para streamer ini yang ketika didonat oleh akun-akun judi itu, mereka walaupun cuma ngebaca dari teksnya itu, jadi konteksnya kan Saweria ya, salah satunya Saweria, konteksnya mereka itu terima kasih dan mengucapkan kalimat-kalimat yang tertulis itu, yang mana itu adalah salah satu teksnya itu bersifat promosi, karena kalimatnya itu kayak terima kasih, langsung saja download ataupun buka aplikasi XX apa Toto atau apa-apa yang pasti gacor gitu ya. Ini kan salah satu promosi gitu. Nah, Pepe Toto harus ditiru. Anjing. Gacor banget bosku. Nasional GUYSS Google PPTO. Sensal ini udah. Kita lihat sekarang udah dipegang. Wow, 30 juta. XX Toto. XX Toto. Pesan G. Anjing. XX Toto. Gacor. Kepencet 30 juta anjing. Menang berapapun pasti dibayar. XX Toto. Tidak bayar, ganti 100 kali lipat. Wow, GG Toto. Tempat win pasti dibayar ya, GG Toto. Sensasional. Valid. Itu baru abang-abangan EUK ya, Bang Toto ya. XX Toto. XX Toto. XX Toto. Gacor XX Toto. WD berapapun pasti dibayar. XX Toto. Dari PPTO. RRQ. Kelas. Pepe Toto paling gacor. Pepe Toto. Aku padamu Pepe Toto. Memang Pepe Toto yang paling gacor ya guys ya. Pepe Toto. Mana Pepe Toto? Wey, 10 juta dari XX Toto, pesan cuman di XX terima Toto. kasih Di XX BRP pun pasti di Toto. BR. Ada bukti TDK Lumayan di GUYSS GG Toto. GTOTO. Emang guys, kalau di GG Toto itu nggak perlu nunggu lama guys, langsung gacor, sensasional bener. Oh, makasih 20 jutanya. Guys, kalian langsung isi top up, isi di Pepe Toto pasti dibayar langsung gacor guys ya. Epot dulu. Masih Thank you, Bang. Ya manhua. 10.000 dari tembak vaksin murah. Pesan yang mau tembak vaksin cek tahu-tahu aja ya. proses Thank cepat. you. Tembak vaksin, Cok. sebelum itu kita balik ke ini dulu ya. Kita coba telaah dari yang pertama adalah dari segi definisi apa itu yang disebut dengan perjudian. Ini aku tadi beberapa riset, ada beberapa pengertian. Nah, kalau ini kita ambil dari KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana pasal 303 ayat 3 yang di sini disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertaruhan lainnya. Kalau melihat dari poin sini ya, pertama adalah ada beberapa poin inti ya. Yang pertama adalah taruhan, terus yang kedua itu ada sifat peruntungan, jadi untung-untungan.
Yang ketiga itu istilahnya mereka itu tidak terlibat dalam permainannya itu, jadi jatuhnya yang tadi kayak taruhan siapa yang menang. Nah itu mungkin aku nggak bisa istilahnya menjelaskan secara detail terkait aturan di KUHP ini karena aku cuma baca satu potongan ayat doang. Sebenarnya kalau kita bicara peraturan kan tuh dia banyak ngelingnya ya. Nah tapi di sini ada sedikit contoh nih. Gimana berkaitan misalkan ada 2 orang permainan catur, apakah itu juga judi? Kalau dia itu ikut bermain catur dalam sebuah kompetisi kemudian dia menang, dia mendapat hadiah, itu bukan perjudian karena itu adalah sifatnya kompetisi. Tapi kalau kemudian mereka main catur itu mereka taruhan duit. Jika saudara melihat orang bermain catur kemudian saudara bertaruh, istilahnya siapa nih yang akan menang, nah itu juga termasuk dalam hal perjudian. Jadi yang sifatnya untung-untungan ataupun istilahnya kayak tebak-tebakan tanpa ada istilahnya ada nominal yang muncul di situ gitu, dan ya sifatnya taruhan tadi yang masuk dalam hukum pidana ya itu menjadi perjudian. Kenapa slot itu menjadi perjudian ya? Tadi ya kita kan naruh duit dan kita berharap duit itu menjadi berlipat ganda, tapi juga bisa jadi duit itu hilang. Artinya kan itu menaruhkan pertaruhan nilai nominal gitu dalam sebuah permainan. Nah itu yang kenapa si link-link ini disebut judi online ya, karena memang ya itu ada nominal yang bermain di situ yang sifatnya taruhan, sifatnya untung-untungan gitu. Kenapa untung-untungnya? Karena ya nggak semua orang yang bermain di situ bakal untung, kebanyakan rugi kan ya. Kita nggak ngobrolin soal algoritma judi online ataupun slot ini karena ini kasusnya banyak banget terjadi. Dan dulu yang masalah apa sih Kindle ya, yang investasi bodong ataupun yang dulu siapa sih lupa aku namanya, yang murah banget itu kan juga kasusnya sebenarnya itu jatuhnya perjudian juga. Itu kan judi karena ya tadi ya peruntukan beruntung enggaknya, tapi itu juga dipermainkan gitu. Sebenarnya sama juga slot ini juga permainannya ada di algoritmanya juga. Mereka ngasih kemenangan di awal tapi akhirnya bikin kekalahan ketika kita sudah sering main ataupun kita udah masukin input duit gede-gedean gitu. Nah itu biasanya justru lebih dibikin kalah gitu. Jadi kita dibikin senang di awal terus dibikin kalah di akhir. Nah itu apa ya secara definisinya. Nah yang di sini yang menjadi fokus opini aku ataupun yang ini aku bicara ada berkaitan dengan ya tadi promosinya. Tapi aku lebih pada ngebahas soal para streamer Mobile Legends ini karena kan aku yang ngikutin ini nih, aku kan penonton beberapa streamer Mobile Legends, salah satunya ada Jonathan Riyandi, kemudian ada Antimax juga, 2 sih itu karena aku sering nontonnya aku nggak nonton casual, aku lebih nontonnya ketika ada MPL atau M4 atau M5 ya nanti ya itu kan turnamen Mobile Legends yang lebih seru aja gitu kalau kita dengerin via para live streamer ini gitu, karena bisa memberikan analisa atau sudut pandang yang lebih menarik daripada kita dengerin casternya. Nah cuman yang jadi masalah ketika kita nonton ini ya sering banget kan ya donasi itu, kalau donasi para umum itu donasi paling kadang masih cuma 10.000, mentok-mentok 100.000, tapi kalau udah ada donasi yang sampai 300, 1 juta, 3 juta itu rata-rata yaitu link-link judi online itu gitu. Yang jadi permasalahan adalah para streamer Mobile Legends ini marketnya siapa? Kita tahu market Mobile Legends terbesar itu adalah anak-anak gitu, anak-anak yang mungkin ya kalau aku mungkin memang sudah nggak bisa dikatakan anak lagi ya, dalam artian sudah bisa berpenghasilan, tapi kan sebenarnya banyak banget market mereka itu bocil-bocil yang belum punya penghasilan sendiri, yang uangnya itu masih minta uang jajan ataupun uangnya masih uang sekolah segala macam. Nah ini yang jadi berbahaya tuh di sini gitu. Banyak banget testimoni di, kalau kalian baca komentar-komentar di X atau Twitter, itu kasusnya adalah yaitu anak-anak yang masih sekolah pada mainan slot. Mereka udah tahu kayak slot itu apa. Mereka tahunya dari mana? Dari streamer ini gitu. Karena apa? Karena ya para penyumbang ataupun judi online ini nyumbang dengan harga yang fantastis, gede-gedean. Nah itu yang bikin akhirnya kan market penonton mereka tahu gitu, ada nih link-link yang bisa dapetin duit gede gitu. Karena ya tadi ya dijanjiin dengan uang yang gede juta-jutaan itu ya siapa yang nggak tertarik dengan seperti itu. Nah ini yang menjadi permasalahan utamanya adalah di sini gitu, marketnya mereka itu masih anak kecil. Pun kalaupun kita nggak bicara marketnya mau anak kecil atau dewasa, yang namanya slot judi online itu kan juga dilarang di Indonesia. Udah itu patokan itu aja, judi itu secara regulasi di Indonesia itu dilarang. Jadi mau itu buat anak kecil ataupun dewasa sama aja, itu nggak boleh gitu. Cuma kan yang jadi masalah ya karena anak kecil kan lebih nggak paham lah, istilahnya otaknya masih kecil gitu. Ini bahasa kasarnya itu otaknya masih kecil gitu. Kadang mereka ya nggak bisa memprediksi kedepannya itu seperti apa. Mereka ya
cuman pengen nyoba-nyoba main ataupun akhirnya ketagihan, karena kan ada judi itu ada adiktifnya sendiri, karena beberapa orang yang pernah kayak bosnya temen aku itu bisa sampai benar-benar bangkrut karena keseringan main slot itu gitu, yang harapannya itu bisa dapat keuntungan gede malah bangkrut gitu. Banyak gitu cerita-cerita yang istilahnya para pebisnis yang gara-gara ketagihan main slot judi online gitu akhirnya mereka sampai yang awalnya punya duit gede sampai barang-barangnya dijual gitu, karena ya untuk ya tadi ya istilahnya untuk main di situ gitu, yang awalnya berharap gacor akhirnya malah ya rungkat gitu deh. Ya itu yang jadi permasalahan, ya masalah utamanya di situ gitu. Terus pertanyaan loh, terus emang salah gitu para live streamer itu ketika disawer cuman ngucapin terima kasih ataupun apa gitu kan, mereka nggak minta, kan banyak banget yang ngedefense itu karena ya mereka kan sebenarnya nggak minta, mereka disawer. Memang mereka bisa milih siapa yang nyawer siapa yang enggak gitu ya, itu kan domain publik ya istilahnya ya bukan hak mereka gitu untuk istilahnya siapa yang boleh nyawer siapa yang enggak gitu, karena mereka nggak bisa mengatur gitu secara pesan. Oke, sekarang gini, yang pertama sebagai live streamer ataupun yang disawer itu mereka punya yang namanya apa ya istilahnya kan konten-konten atau kata-kata yang bisa mereka sensor gitu. Jadi misalkan gacor ya mereka bisa sensor, tapi kan ya mungkin itu juga bisa diakali dengan gacor R-nya jadi 3 atau 2, itu bisa diakali lah terkait itu. Tapi kan itu salah satu juga bukti. Yang pertama mereka bisa mensensor beberapa kata-kata yang berkaitan dengan judi online gitu yang sering dikeluarkan para penyawar-penyawar judi online, satu itu. Terus yang kedua ya mereka nggak harus mengucapkan itu gitu. Walaupun aku tahu ini dampaknya apa, karena ini aku ngikutin jurnal Andi yang awal-awal dulu sebelum rame kasus diperiksa polisi ini gitu, beberapa streamer itu kayak lebih heboh gitu ketika disawer gede-gedean. Tapi makin kesini yang aku lihat dari platform channel jurnal Andi itu dia lebih kayak akhirnya kalau yang menyawer itu judi online gitu, kalau misalnya cuma 1 juta 10 juta itu dia cuman kayak ngucapin terima kasih doang, dan itu nggak excited. Dia lebih excited ketika disawer yang istilahnya kayak penonton asli kayak cuma 10.000 gitu, lebih dibacain semua. Tapi kalau kayak judi online dia biasanya cuma ngucapin terima kasih kata Toto atau apa kayak gitu, jadi nggak ngebacain itu karena ya kasusnya udah gede gitu, jadi mereka udah paham kalau itu berkait. Tapi ada juga yang tapi jatuhnya apa, nah kalau aku compare ya, ini aku compare ada 2 channel nih ya, satu sebenarnya Jonathan Lady, yang satu si B gini. Nah 2 ini sama-sama disawer oleh akun judi online. Ketika si Jonathan Lady itu dia nggak excited ataupun cuma terima kasih biasa aja, misalnya sama-sama dikasih 10 juta, yang Jonathan Lady cuma biasa aja, yang satu teriak-teriak, itu nanti ke depannya, ke belakangnya si Jonathan Lady ini disawarnya sama judi online tuh nilainya kecil-kecil kayak cuma 1 juta, tapi yang ini yang sampai teriak-teriak itu biasanya nanti disabarnya akan gede-gedean terus gitu. Padahal kalau kita lihat jumlah penonton juga jumlah subscribernya yang si Jonathan itu lebih gede. Nah itu dampak yang mungkin para streamer rasakan ya. Jadi istilahnya mereka akan disawer lebih kecil dibandingkan orang yang mau atau berani berteriak-teriak. Nah yang jadi masalah adalah apa ya? Memang benar mereka nggak bisa mengkontrol siapa yang nyawer gitu. Tapi bagaimanapun yang namanya mempromosikan sesuatu yang tidak baik itu nggak boleh. Itu sama aja gini, anggapannya gini, misalnya kalian itu apa ya, kalian itu pedagang lah, kalian jualan di sebuah toko gitu, terus ada orang yang mau nitipin jualan kalian, apa nitipinnya, misalnya nitipin narkoba. Nah kita kan tahu narkoba itu nggak boleh gitu dijual gitu, tapi dia berani, yaudah ini aku titipin sini, ntar kamu kasih 20 juta gitu. Apakah dengan, kan ini kan kita nggak bisa ngontrol kan siapa yang mau nitip kan, tapi kita bisa tahu oh ini nggak boleh ya, kita tolak gitu ya. Ini sama aja kayak masalah saweria ini gitu, ketika ada sawer yang gede ya udah kita nggak usah ngerespon itu gitu, biarkan. Ada 2 cara sih, yang satu notifikasi saweriannya itu, chatnya itu dihilangkan, cukup siapa aja yang ngedonate nanti kita bacakan di belakang. Atau yang kedua ya udah nggak usah disebutin sama sekali, nggak usah di istilahnya di kayak ngomong terima kasih atau apapun atau mempromosikan apapun, karena bagaimanapun tetap itu nggak boleh gitu. Jadi buat kalian yang ngedukung dengan argumen kalau ya mereka kan nggak bisa ngontrol, ya benar mereka nggak bisa ngontrol siapa yang menyawer, tapi mereka bisa mengontrol untuk mereka itu nggak bilang terima kasih ataupun nggak bilang apapun terkait saweria itu gitu. Karena
ya tadi bagaimanapun itu udah melanggar hukum, mereka tahu marketnya siapa, mereka sebenarnya mereka itu paham gitu. Ketika mereka itu mempromosikan itu, nanti yang download siapa? Kebanyakan anak-anak. Ini kasusnya MLBB ya, nggak tahu kalau streamer lain, mungkin marketnya ada yang gede juga, orang dewasa juga nggak tahu. Cuman maksudnya dengan kesadaran penuh mereka itu paham marketnya siapa. Tapi jadi ketika mereka tetap mempromosikan itu, walaupun cuma ngomong terima kasih ataupun bahkan bacain full, menurut aku kalau secara ngelihat hukum pidananya, mereka kemungkinan bisa akan tetap kena gitu terkait hal ini gitu. Jadi kalau dari sudut pandang aku, yang pertama buat kalian gitu yang belum terjun ke judi online atau slot, tolong banget jangan, karena itu yang namanya kalau kalian bisa kaya lewat judi, itu udah banyak orang kaya di dunia gitu karena mereka banyak berjudi. Tapi kan kita lebih banyak melihat perbandingannya itu mungkin 100 banding 1 gitu. Orang yang kaya itu 1, ya 100 itu rugi gitu. Karena ya itu bahkan yang kaya pun bisa jadi karena mereka di endorse langsung oleh si judi online-nya itu. Jadi algoritmanya berbeda, mereka dapat duit dari judi online-nya itu untuk bisa top up ke situ gitu. Jadi ini permainan aja gitu. Jadi buat kalian yang main-main slot-slot mau nyoba-nyoba, please jangan. Dan buat kalian para konten kreator, jangan mau yang namanya disawar, bukan disawar ya, istilahnya jangan mau istilahnya mempromosikan hal-hal yang memang bertentangan secara hukum. Analoginya sama seperti tadi, kita buka toko, terus ada orang yang mau nitip barang, kan kita nggak bisa nentuin siapa yang boleh, siapa yang mau nitip ya, tapi kan kita bisa nentuin apakah barang itu mau dijual atau enggak gitu. Karena kalau kita tahu narkoba itu dilarang, ya kita nggak akan jual. Ya sama, ketika kita tahu yang nyawer itu adalah yang sifatnya negatif, disuruh bacain istilahnya negatif, ya kita nggak usah promosikan terkait judi online. Jadi aku sangat mendukung banget buat orang-orang istilahnya berani speak up terkait ini gitu, yang misalkan ini nanti mau dilaporkan ke polisi, karena menurut aku tetap butuh sih namanya efek jerak, tetap butuh studi kasus yang mana itu bisa menjadi peringatan buat yang lainnya gitu. Karena ini kan sebenarnya dulu udah sempet rame, tapi akhirnya meredup lagi karena tidak ada laporan, tidak ada apapun gitu. Sampai kemarin yang Mbak Wulan Guritno itu sampai diperiksa polisi, ya menurutku tetap harus sampai ada seperti itu gitu. Kalau perlu memang mereka bersalah, mereka udah dengan kesadaran penuh mereka bersalah, ya hukuman itu menurutku menjadi apa ya, bukan layak itu dalam artian bisa memberikan efek jerah juga buat para konten kreator lainnya untuk lebih berhati-hati dengan apa yang mereka sampaikan gitu. Jadi terkait pelaporan ini, kalau dari aku pribadi, aku mendukung itu adanya pelaporan ini, karena faktanya kan ini dulu sudah sempat ramai, tapi beberapa konten kreator ini mereka masih mengabaikan gitu, bahkan ya istilahnya masih gacor-gacor segala macam. Itu agak miris aja gitu. Karena aku pribadi sih sangat mencoba untuk save generasi muda kita gitu, jangan sampai, karena aku sampai kaget tuh, bahkan temen kemarin aku ajak kerja bareng survei, ternyata dia juga main slot gitu. Tahu slotnya dari mana? Ada yang dari kakaknya, ada yang dari saudaranya, ada juga yang dari para streamer salah satu Mobile Legends ini. Jadi ini udah cukup meresahkan banget, dan ini bikin ya istilahnya generasi muda ataupun generasi penerus tuh berantakan. Dan ya tadi ada beberapa kasus yang bosnya temen aku aja sampai punya hutang gara-gara ya main slot seperti ini. Jadi mungkin itu buat sedikit opini aku berkaitan dengan masalah judi online ini. Jadi semoga apa ya, karena kalau kalian pengen pemerintah menutup, kenapa pemerintah nggak nutup aja gitu terkait website-website ini? Kalian harus tahu yang namanya website itu sangat mudah dibuat. Kalau kalian udah punya skripnya, jadi ketika ini dihapus, tinggal beli domain yang lain, skripnya dimasukkan langsung jadi website yang lain gitu. Jadi bukan nggak mau menghapus, tapi ketika itu dihapus nanti akan muncul lagi yang lain. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa diperangi dengan cara menghapus atau memblokir, tapi diperangi lewat ya jangan sampai ini dipromosikan ataupun ya kita kena gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan di Serangga Channel. Kalau kalian punya komentar, silahkan kalian tulis di kolom komentar, karena aku yakin nggak mungkin nggak setuju dengan opini aku di sini gitu. Kalau misalnya kalian nggak setuju, berarti ada sesuatu yang agak nggak benar gitu. Karena bagaimanapun yang namanya perjudian itu baik secara agama ataupun secara hukum itu tidak diperbolehkan. Jadi seharusnya kita mendukung sama-sama yang namanya
pemberantasan salah satunya adalah berkaitan dengan judi online ini. Buat kalian yang senangnya tulis kolom komentar, alah polisi ngurusin judi online aja cepet tapi ngurusin korupsi lama gitu. Ya konteksnya berbeda ya, apa yang diuruskan tuh tingkat kesulitannya berbeda. Jadi bukan aku mendukung polisi atau seperti apa, tapi kita harus bicara sesuai dengan konteks. Jadi sampai ketemu di video berikutnya bareng aku Andreasa di Serangga Sosial. Bye bye. Nanti kalau ada donate dari slot gimana? Oke, pertanyaan bagus. Itu juga mungkin yang nggak bisa di preventif ya. Kalian udah lihat gue udah share story di IG di YouTube supaya admin-admin atau bos atau sultan-sultan judi jangan mendonate. Sebenarnya mereka boleh-boleh saja mendonate, tapi jangan mempromosikan slotnya. Begitu. Itu sebenarnya kita tidak melarang mereka untuk tidak mendonate, melainkan jangan donate sambil promosi slot. Tapi pertanyaannya apakah itu bisa dihentikan? Menurut kalian gimana? Kayaknya nggak bisa tuh. Nah, gua nggak tahu ya di agama Islam, agama Kristen. Misalnya itu terjadi, kita dapat donasi dari tukang slot. Misalnya mereka yang banyak nyumbang ya. Kalau hukumnya di entah Buddha, Hindu, Kristen, Islam tuh haram nggak sih guys?